S. Sujoyono merupakan maestro lukis Indonesia yang sekaligus pejuang kemerdekaan. Dan karya-karya beliau seringkali menggambarkan hal-hal di sekitarnya, seperti kedua karya yang di belakang saya ini. Terlebih lagi, kedua karya ini dimasukkan ke dalam buku. Mari kita bahas. Sejak awal berkarya, karya-karya S. Sujoyono banyak disukai oleh penikmat seni. Hal tersebut terbukti dari karikatur beliau dimuat di pikiran rakyat saat beliau masih mengajar di Rogo Jampi. Dan ketika kembali dari Jogja ke Batavia, karya karikatur beliau yang dikirim ke Balai Pustaka sering dimuat untuk majalah. Hingga pada tahun 1930, beliau mengikuti pameran di The Art Circle of Batavia, di mana karya beliau mendapat perhatian dari publik dan membuat beliau percaya diri bahwa karyanya dapat bersaing secara internasional. Tidak lama setelah itu, beliau mendirikan Persatuan Ahli Gambar Indonesia atau Persagi yang menjadi awal modern art Indonesia. Dalam berkarya, S. Sujoyono selalu menampilkan apa adanya, mulai dari bentuk, komposisi, dan warna, yang lalu dituangkan dengan gaya khas dari beliau. Pada karya dengan judul Waktu Ada Es di Gorkum, menggambarkan suasana salah satu kota yang terletak di bagian barat Belanda, yaitu Gorkum. Beliau mendapat kesempatan untuk melakukan exhibition di Belanda. Di situ beliau sering mengunjungi teman-teman serta museum. Berasal dari negara tropis, beliau menggambarkan pemandangan yang sangat jarang ditemukan, yaitu salju. Pada karya ini, beliau menggambarkan keindahan dari kota yang sedang diselimuti oleh salju. Warna putih yang dominan menutupi hampir seluruh bagian dari lukisan ini, menonjolkan objek-objek di sekitarnya, mulai dari gedung, mobil, tumbuhan, dan orang. Melalui proporsi dan warna, beliau memberikan kedalaman pada karya ini. Pada bagian belakang terdapat gedung-gedung tinggi yang didominasi oleh warna coklat dengan detail yang minim. Lalu di depan gedung-gedung tersebut terdapat bangunan-bangunan yang lebih rendah yang dikontraskan dengan warna abu-abu, coklat muda, dan juga outline hijau pada bangunan di bagian kanan. Terlebih lagi, bangunan pada baris kedua ini terlihat memiliki detail yang lebih tajam. Di depan bangunan ini terlihat barisan mobil dengan berbagai warna, mulai dari biru, coklat, merah, hijau, abu-abu, kuning, dan orange. Melewati barisan terdapat berbagai aktivitas. Pada bagian kiri terdapat dua orang sedang berjalan. Terlihat juga anak-anak dengan baju coklat, merah, dan hijau dengan menggunakan topi bini dengan warna yang sama, sedang bermain sledge atau kereta seluncur. Pada bagian kanan terlihat tiga mobil dengan warna biru, abu-abu, dan hijau tua. Ketiga mobil ini digambarkan lebih detail dengan pelek mobil yang terlihat serta lampu belakang berwarna merah. Sebagai pelukis dengan dasar realis yang kuat, tidak ada detail yang terlewatkan oleh beliau. Dimulai dari tanaman pada bagian foreground beserta tiang lampu, salju-salju yang jatuh di atas atap mobil, tiga mobil di sebelah kiri berserta orang, dan pada bagian kanan atas serta kiri terlihat burung-burung. Tidak lupa tanda tangan signature-nya yaitu SS101 beserta tempat dan tahun pada bagian kanan atas, lalu dilengkapi dengan judul serta tanda tangan S. Sujoyono pada bagian kanan bawah. Ditambah lagi, karya ini dimasukkan di dalam buku S. Sujoyono Visible Soul pada halaman 321. Karya berikutnya merupakan salah satu potret dari S. Sujoyono yang penting. Hal tersebut dikarenakan subjeknya dan juga cerita dari karya ini, di mana karya ini sempat hilang dan ditemukan 11 tahun kemudian. Karya ini berjudul Juang Playing Ukulele yang dibuat pada tahun 1970, menggambarkan Juang yang merupakan anak kedua dari S. Sujoyono dan Rose Pandawangi, sedang duduk dengan kaki kanan melipat dan kaki kiri posisi lurus atau selonjor, dengan kedua tangan memegang ukulele yang diletakkan di pangkuannya. Raut wajah Juang tampak merengut. Disinilah detail
dan juga cerita dari karya ini. Dari antara tiga bersaudara, Juang merupakan yang paling susah untuk berpose atau dilukis oleh sang ayah. Suatu ketika saat umur 8 tahun, tepatnya tahun 1970, Juang menyerah dan bersedia untuk dilukis. Dalam lukisan itu pun tampak absennya senyum dari wajah Juang yang cantik. Mengambil kutipan dari buku Seabad S. Sujoyono, di mana karya ini dicatat. Maju pada tahun 1989, ketika keluarga S. Sujoyono sedang merencanakan membuka museum, Ros Pandawangi menyadari bahwa karya dengan potret Juang tidak ada. Keluarga pun menghubungi para kolektor, di mana sebelum S. Sujoyono meninggal pada tahun 1985, banyak karya beliau yang dipinjam untuk exhibition. Namun pencarian tersebut tidak berbuah hasil. Hingga 11 tahun kemudian, di mana karya ini muncul di suatu balai lelang. Setelah melalui proses pengecekan dan benar karya tersebut adalah karya asli dari S. Sujoyono, maka sang keluarga membuat strategi untuk membawa kembali karya Juang playing ukulele kembali ke Indonesia. Dan keluarga itu berhasil, di mana karya di depan Anda ini sekarang berada. Kedua karya spesial ini akan dilalangkan pada lelang merayakan 20 tahun Masterpiece Auction di Park Hyatt pada tanggal 13 Agustus 2023 yang akan dimulai pada jam 4 sore. Untuk detail lebih lanjut silahkan klik link di bagian bawah.